Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua dimanapun dan kapanpun kalian nonton video ini. Halo, apa kabarnya teman-teman? Semoga kalian baik-baik aja ya, dan jangan lupa untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan di masa pandemi gini. Oke, terima kasih karena teman-teman udah menyempatkan waktu dan kuota internet kalian untuk menonton podcast kesayangan kita, apalagi kalau bukan ngotak, ngobrol tempat aku kuliah. Kembali lagi bersama aku Mega selaku host yang akan menemani 1 jam ke depan kalian dengan bahasan mengenai fakultas yang ada di Universitas Brawijaya. And tanpa perlu berlama-lama lagi nih teman-teman, let's break down the question with Notak, ngobrol tempat aku kuliah. Hari ini kita kedatangan 2 narasumber luar biasa dari fakultas yang terkenal dengan orang-orangnya nih yang suka membela kepentingan masyarakat dan juga suka menegakkan keadilan. Nah, apalagi kalau bukan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Oke, langsung aja nih aku mau memperkenalkan 2 narasumber kita di episode kali ini. Yang pertama ada Nibraska Aslam. Halo. Halo, Mbak Mega. Selamat pagi. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Nah, jadi teman-teman, Nibras ini aktif nih di kegiatan organisasi di FH. Seperti misalnya nih di tahun 2019 menjadi member di Islamic Student Association dan juga menjadi staff di Forum for Legal Studies and Research. Dan Nibras ini juga berprestasi nih teman-teman, achievement-nya juga banyak. Seperti misalnya nih pernah menjadi second place game development di Southeast Asian Minister of Education Organization dan menjadi second place PKMM Maba di FHUB. Dan di tahun 2020 kemarin menjadi Best Presentation of Innovative Essay di Institut Pertanian Bogor. Nah, tentunya nih sebagai anak hukum, Nibras juga memiliki soft skill yang nggak main-main nih teman-teman. Seperti misalnya critical thinking, problem solving, communication, dan organizational skill. Nah, yang kedua, narasumber kedua kita ada Muhammad Alifuddin Sayaf. Halo. Halo Mega, halo semuanya. Halo, sebelumnya aku panggilnya apa ya? Bisa ke Alif terserah Mega kalau manggil aku apa. Oke, aku panggil Alif ya. Ya. Jadi Alif nih teman-teman juga sama kayak Nibras ya, aktif banget di organisasi nih.
Seperti misalnya di tahun 2018 menjadi staf kompetisi Brawijaya Law Festival, di tahun 2019 menjadi staf bidang kajian di FKPH, menjadi staf bidang riset dan kompetisi KDFH, dan menjadi staf divisi acara Constitutional Law Festival. Dan di tahun 2020 kemarin menjadi Direktur Kajian Forum Kajian dan Penelitian Hukum FHUB dan menjadi Ketua Pelaksana Constitutional Law Festival 2020. Nah, tentunya Alif ini juga banyak sekali achievement-nya, seperti misalnya di tahun 2018 menjadi juara 2 Lomba Debat Hukum KDFH Cup, dan di tahun 2019 menjadi juara 1 Law Debate Competition, dan juara 3 di Contract Drafting Olympus FH Unpad. Nah, menariknya nih teman-teman, selain skill di bidang hukum, seperti misalnya public speaking, teamwork, soul of leadership, dan sebagainya, Alif ini juga ternyata bisa desain nih. Jadi Alif ini bisa desain menggunakan aplikasi Canva. Menurut aku itu menarik ya, karena biasanya kalau desain tuh anak-anak desain komunikasi visual dan sebagainya, tapi ternyata anak FH juga bisa desain nih teman-teman. Jadi tentunya narasumber kita pada episode kali ini tuh nggak main-main nih, jadi benar-benar udah berpengalaman di bidangnya masing-masing, di bidang hukum terutama. Oke, itu dia tadi nih sekilas tentang dua narasumber kita. Nah, sebelum kita mulai masuk ke pembahasan yang lebih mendalam tentang FH ya, aku ingin memperkenalkan sedikit aja tentang FHUB. Jadi, FH atau Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini adalah salah satu fakultas di UB Malang yang merupakan fakultas tertua nih teman-teman di UB. Dan pada tahun 2010, program studi S1 Ilmu Hukum dari FH sudah terakreditasi A oleh BAN PT. Jadi, buat teman-teman jangan ragu lagi di kalau mau masuk FH, karena itu tadi fun fact-nya bahwasanya FH ini fakultas tertua dan sudah akreditasi A. Gitu. Oke, tadi udah kenalan sama narasumber, sama fakultas juga. Sekarang langsung aja kita bahas mengenai program studinya, which is hanya satu ya, hanya program studi ilmu hukum. Oke, mungkin dari Alif dulu kali ya, baru nanti Libras boleh menambahkan gitu. Jadi sebenarnya prodi S1 ilmu hukum itu bagaimana sih? Apa aja yang kalian pelajari dan apa aja yang ada di dalamnya gitu. Silahkan Alif. Baik, sebelumnya Fakultas Hukum itu sudah benar dikatakan sama Mega tadi bahwasannya FHUB ini merupakan salah satu fakultas yang tertua di UB, dan apa saja sih yang dipelajari di FH. Di FH pastinya kita fokus ke materi-materi atau mata kuliah yang berbau hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, dan nantinya di semester 6 kita bakal di konsentrasi atau dikhususkan tentang mata pelajaran atau mata kuliah yang bakal kita ambil. Seperti sekarang saya di semester 6, saya ambil di hukum tata negara. Sehingga setiap mahasiswa hukum di FHUB itu di semester 6 kita akan lebih fokus mempelajari bidang hukum di FHUB itu sendiri. Karena bidang hukum di FHUB itu banyak sekali. Jadi kita diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan minat dan bakat kita. Seperti itu. Oke, kalau dari Nibras kira-kira ada tambahan? Ya, silakan. Selain dari kita belajar materi kuliah begitu ya, sebagai mahasiswa kita juga perlu untuk belajar selain dari mata kuliah yang diajarkan di FHUB, seperti kita belajar tentang berorganisasi, bersosialisasi, kemudian kita belajar apa ya, intinya soft skill yang memang diperlukan bagi mahasiswa dan diperlukan juga di era 21 di revolusi industri 4.0 seperti ini. Karena memang seperti yang kita lihat tidak cukup begitu rasanya ketika kuliah yang UKT-nya yang berjuta-juta kita hanya pergunakan untuk duduk di kelas, kemudian mendengarkan ceramah dosen, kemudian pulang kupu-kupu seperti itu ya, rasanya belum cukup lah. Ada ungkapan kenapa kok IPK kita itu hanya sampai 4 saja. Jadi kan biasanya kan kalau di sekolah itu ada 100 ya. Nah, kenapa kalau di kuliah itu cuma 4 saja. Jadi 96-nya itu dicari di luar kuliah tersebut. Ya bisa jadi dari organisasi, kita belajar public speaking, kita belajar
teamwork dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, jadi kita ada fun fact lagi nih, kenapa sih IPK itu 4 gitu ya? Ternyata 96%-nya itu untuk mengasah kemampuan-kemampuan di luar kampus nih teman-teman. Oke, itu dia tadi ya penjelasan singkat mengenai program studi ilmu hukum. Nah, selanjutnya nih, aku ingin tahu nih, dulu tuh kisah perjuangan kalian untuk masuk FHUB itu seperti apa sih gitu ya? Jadi mungkin dari Alif dulu. Mohon diulangi karena suara yang kecil. Oke, aku ulang. Jadi dulu perjuangan kalian ketika masuk FHUB itu seperti apa? Apakah dari SNMPTN atau SBMPTN atau mandiri? Baik, kalau bicara masalah perjuangan untuk masuk ke FHUB itu ya juga panjang karena UB ini, FHUB khususnya merupakan salah satu fakultas yang favorit yang di tahun 2018, 2019 hingga tahun 2020. Dulu SMA aku di SMA 1 Bangil, saya jurusan IPS dan itu saya alhamdulillah dapat kesempatan untuk mendaftar SNMPTN pada saat itu. Tapi pada SNMPTN tersebut saya tidak memilih hukum, tapi saya memilih bimbingan konseling di UM pada saat itu. Karena di lingkungan keluarga juga latar belakang merupakan pendidikan dan ibu saya merupakan guru BK, pasti sangat berpengaruh pada pilihan jurusan saya pada saat itu. Dan akhirnya saya tidak lolos di SNMPTN tersebut. Dan saya untuk kembali bangkit untuk dari SNMPTN yang gagal tersebut ke SBM itu kan butuh waktu yang panjang, memilih jurusan yang memang benar-benar bisa sesuai dan memberikan keyakinan bagi saya bisa lolos di SBMPTN. Alhamdulillah guru-guru di SMA, orang tua itu sangatlah mendukung kepada saya bahwasannya atas pengalaman saya di SMA, guru-guru yang kenal saya disarankan untuk masuk ke hukum dan alhamdulillah saya di pilihan pertama memilih FHUB di SBMPTN dan alhamdulillah lolos. Dan awalnya untuk masuk di FHUB bukan merupakan satu pilihan yang sudah ada di benak saya karena saya dulu Liv masuk FH aja kamu cocok dan saya berusaha untuk menjauh dari itu. Dan saya belajar dari situ adalah jangan terlalu jangan terlalu membenci, jangan terlalu menjauh dengan apa yang belum tentu kita tahu ke depan. Karena mungkin Tuhan akan jauh lebih mendekatkan kita saat kita berusaha untuk menjauh dari apa yang belum tentu kita tahu ke depannya. Itu sih yang pengalaman yang mungkin bisa dibagi buat teman-teman nanti, bahwasannya jangan sampai mengecilkan jurusan-jurusan yang belum tentu kita tuh tahu ke depan kalau kita masuk ke situ seperti apa. Dan alhamdulillah setelah menjalani 6 semester ini menurut saya itu merupakan pilihan yang tepat bagi saya di Fakultas Hukum untuk dalam jenjang pendidikan tinggi seperti ini. Oke, jadi menarik ya, berlatar belakang keluarga, di bidang pendidikan, terutama di bidang bimbingan konseling, lalu mulai mencari opsi lain di hukum gitu. Dan jadi tapi aku ingin bertanya lebih lanjut nih, Alif. Kenapa sih kamu pada saat itu milihnya hukum gitu? Kenapa nggak yang masih related dengan bimbingan konseling, seperti misalnya psikologi dan sebagainya? Iya. Pada saat aku milih SNMPTN BK itu pun banyak sih guru yang kok milih BK sih karena aku sangat terobsesi dengan orang tua aku. Oh, BK itu seru sih ya, bisa bantu siswa buat menyelesaikan masalah dan sebagainya. Dan mungkin di SMA juga aku latar belakangku sering ikut debat dan ikut organisasi yang mungkin jurusan yang sangat relevan selain BK karena aku sudah pesimis dulu, kalau aku ambil pendidikan lagi di universitas yang sama, apa aku bisa diterima? Dan aku lihat teman-teman di SNMPTN yang ambil hukum dan ambil jurusan lain di UB pada saat itu, Semanba itu sangatlah subur di UB karena banyak sekali yang masuk pada tahun saya itu. Jadi saya sangat terobsesi bahwasannya, mungkin aku nyoba deh di UB karena UB ini teman-temanku banyak. Kan kalau isunya dulu itu, kalau cutting-nya dan teman-teman itu yang banyak masuk di satu universitas itu maka akan ada pertimbangan khusus, itu isunya dulu. Jadi aku ambil di UB di Fakultas Hukum. Bahkan untuk memilih hukum itu aku memilih dengan sangat
pilihan sangat cepat gitu loh. Jadi terakhir dari pendaftaran SBMPTN, dan aku pilih hukum, dan alhamdulillah di pilihan pertama itu, dan aku bisa lolos di FAUB sampai sekarang kayak gitu. Oke, jadi memang faktor lingkungan itu mempengaruhi ya, kalau bisa aku simpulkan dari Alif, karena teman-temannya udah banyak di UB, jadi memotivasi dia juga untuk masuk UB. Nah, kalau dari Nibras nih, gimana perjuangannya untuk masuk FAUB? Ya, kalau pengalaman pribadiku sih, memang sejak kelas 10 SMA itu aku sudah memang apa ya, mewanti-wanti begitu, ingin sudah ada rencana ingin masuk hukum. Tapi sebenarnya masuk hukumnya ini apa ya, keinginan masuk hukum ini beda. Dari kelas 10 itu aku itu pengennya tuh masuk militer, tapi bukan lewat jalur apa ya, jalur akmil, tapi lewat jalur apa itu apa, PAP, perwira, pokoknya itu sarjana apa, militer yang diambil dari orang-orang sarjana kayak gitu. Nah, itu awal mula aku pengen masuk hukum. Tapi kemudian setelah beberapa waktu ternyata aku di SMA itu masuk akselerasi. Jadi di SMA itu aku cuma 2 tahun, dan alhasil kalau pas lulus nanti mau masuk militer itu belum memenuhi persyaratan usia, karena minimal itu usia 17 tahun lebih 9 bulan kalau nggak salah. Sedangkan aku pas lulus itu usiaku masih 17 tahun pas gitu. Nah, kemudian akhirnya di akhir-akhir masa SMA alhamdulillah aku mendapat kesempatan untuk mendaftar SNMPTN. Nah, tapi di sini cerobohnya aku pas SNMPTN itu malah milih FAUGM. Nah, itu udah apa ya, sebuah lelucon tersendiri dan sebuah konyolan tersendiri buatku. Bahkan sampai teman-temanku itu apa ya, aku sampai dihina, diilok-ilokno kayak gitulah. Ya karena kecerobohan tadi. Hasil SNMPTN aku nggak lolos, kemudian aku belajar buat SBMPTN, dan tes SBMPTN, pilihan satunya itu FAUB, dan akhirnya kemudian ya alhamdulillah lolos gitu. Oke, menarik ya. Jadi ada sedikit kecerobohan yang mungkin kalau pada saat itu nggak nggak dilakukan gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi sekarang dari FAUB nih Nibras. Tapi menarik sih ceritanya. By the way, nah selanjutnya nih ada stigma yang menyatakan bahwa lulusan ilmu hukum itu akan menjadi pengacara yang handal dan tentunya penghasilannya itu bakal besar banget. Nah, kira-kira apakah itu benar atau belum sepenuhnya benar nih? Teman-teman dari FH gimana? Silahkan mungkin Alif ya. Kalau di tengah-tengah masyarakat itu, anak hukum itu bakal jadi advokat, bakal jadi pengacara yang handal. Relatif sih menurutku, karena apa? Seorang pengacara, seorang advokat, atau seorang profesi hukum yang lain itu bisa dikatakan handal itu bukan soal dia masuk hukumnya, tapi bagaimana dia dapat panjang pengalamannya di lapangan, bagaimana dia insting dalam mengimplementasikan ilmu-ilmunya, dan bagaimana dia dapat dalam posisi yang benar antara positifis hukum dan kenyataan di lapangan seperti apa. Dan menurutku kalau pengacara handal dan profesi hukum yang lain, bukan hanya advokat, hakim, dan sebagainya, itu dilihat juga bagaimana sepak terjang dia dalam melaksanakan profesi itu. Kalau dari S1 EVA langsung jadi pengacara langsung handal, menurutku belum ada ya. Jadi yang seperti itu pasti mereka ada S2 dulu, dia punya pengalaman beberapa kasus terlebih dahulu, menangani dan sebagainya. Bukan suatu hal yang instan untuk menjadi suatu hal yang baik. Ada proses yang panjang yang harus dilalui. Mungkin itu sih dari aku.
Oke, jadi untuk menjadi seorang pengacara handal itu harus banyak pengalaman nih, teman-teman. Itu dia tadi kalau dari Alif ya, kalau dari Libra sendiri gimana pandangannya terkait dengan stigma tersebut? Stigma seorang hukum yaitu akan menjadi seorang pengacara itu apa ya? Menurutku itu sebuah pandangan yang terlalu dangkal ya. Mungkin karena apa ya? Karena framing media yang terlalu kuat mungkin sering dicitrakan Hotman Paris begitu kan ya, yang sering muncul di TV-TV begitu kan, yang sering mengadvokasi kasus-kasus entah itu dari perusahaan, karena memang Hotman Paris itu konsennya di hukum bisnis, jadi dia konsennya di kasus-kasus yang melibatkan perusahaan. Kalau apa ya, prospek kerja ya, kalau aku ngomongnya dari prospek kerja, orang hukum itu prospek kerjanya bukan hanya sebagai seorang pengacara aja, tapi bisa jadi jaksa, hakim, advokat, konsultan hukum, atau legal officer, entah itu PNS, pegawai instansi, dosen, detektif, dan lain sebagainya, atau polisi, bahkan seperti aku katakan tadi, bahkan militer. Dan mereka itu banyak yang berlatar belakang orang hukum juga, dan mereka pasti punya kapasitas dan kemampuan mereka masing-masing kayak gitu. Jadi nggak seorang ahli hukum, seorang sarjana hukum yang ahli itu bukan seorang pengacara aja kayak gitu. Dan memang orang hukum ini dibutuhkan dari berbagai sektor begitu. Jadi kalau ada teman-teman yang kuliah di Fakultas Hukum, jangan khawatir gitu, karena banyak dari sektor pekerjaan di seluruh Indonesia ini memang benar-benar membutuhkan seorang hukum yang mempunyai kapasitas dan keahlian seperti itu. Oke, jadi kalau berdasarkan yang penjelasan dari Nibras tadi nih, untuk jadi pengacara handal itu sama butuh proses yang panjang, dan statement atau stigma itu adalah stigma yang sangat dangkal ya Nibras tentunya. Oke, selanjutnya nih, apakah FH itu hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang kepribadiannya ekstrovert nih teman-teman? Mungkin bisa dijawab dulu oleh Alif, silahkan. Masalah Eva itu harus anaknya ekstrovert, menurutku salah sih, karena di Fakultas Hukum itu introvert, ekstrovert itu sama-sama dibutuhkan. Seperti halnya introvert gitu ya. Anak introvert itu juga bisa loh di hukum, karena kalau di hukum itu selain dituntut untuk public speaking yang bagus yang dimiliki oleh anak ekstrovert, introvert juga itu sangat dibutuhkan. Karena apa? Anak introvert kan seringkali dia itu berdiam diri dengan fokus yang baik, dan Eva itu menurutku salah satu ilmu yang membutuhkan konsentrasi yang cukup baik, dan introvert atau extrovert itu sama saja, karena apa? Mereka memiliki hal-hal yang dapat mendukung dalam proses pembelajaran di Eva. Kalau extrovert pasti dari segi public speaking-nya dibutuhkan, tapi faktanya kalau kita di kelas tuh, kalau di kelas di Eva itu mau yang introvert, mau yang extrovert, kita sama-sama dituntut untuk sama-sama bisa public speaking dan dapat mengutarakan dari segi problem solving yang ada di depan kita nantinya, seperti itu. Mau nggak mau sih kalau di Eva itu, mau yang pendiam, mau yang banyak omong, pasti bakal merasakan di posisi banyak kasus-kasus yang harus diselesaikan secara public speaking maupun secara reading, itu pasti, karena kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan di Fakultas Hukum. Dan untuk masalah extrovert dan introvert, menurutku bukan suatu hal yang masalah di Fakultas Hukum. Itu sih dari aku. Nah, kalau dari Nibras nih, apakah FH itu hanya untuk anak extrovert atau anak introvert juga boleh nih jadi anak FH? Mungkin bisa ditambahkan ya penjelasannya, silahkan. Ya, saya sepakat tadi ya dengan pernyataan dari Mas Alif. Untuk masuk EVA ini tidak terkotak-kotakkan khusus anak ekstrovert ya, tapi anak introvert pun juga bisa. Kalau Katingku bilang,
masuk hukum itu kuncinya itu ada 3, yaitu menulis, berbicara, dan menganalisa. Jadi kalau misal ada anak introvert berikut ya, nah mungkin dia bisa mengaktualisasikan potensinya melalui kepenulisan seperti lomba-lomba kepenulisan, lomba KTI begitu. Nah, itu untuk anak introvert. Sedangkan kalau anak ekstrovert mungkin dia bisa di segi yang debat, pokoknya yang di hadapan berbicara di hadapan orang banyak, gitulah. Lagi pula menurutku introvert ekstrovert itu apa ya? Pengertiannya kan orang introvert itu lebih nyaman ketika dia berada di tempat yang sepi. Nah, kalau gitu artinya kan dia bisa dia bisa lebih nyaman, lebih bisa berkomunikasi dengan satu orang, 2 orang yang ada di hadapannya kayak gitu. Bukan berarti orang introvert itu tidak bisa berkomunikasi, lebih banyak diam dan sebagainya kayak gitu. Bukan kayak gitu. Nah, sedangkan kalau orang extrovert kan artinya dia lebih nyaman di tempat yang keramaian. Maka dia lebih cocoknya yaitu public speaking, berdebat, kayak gitulah. Iya sih, setuju banget. Introvert tuh bukan berarti nggak bisa komunikasi, tapi mungkin mereka lebih nyaman di situasi tertentu, di mana di situ hanya ada mereka sendiri nih, teman-teman. Nah, tapi aku jadi penasaran nih, dari kalian berdua nih, dari Alif dan juga Nibras, kalian introvert atau extrovert gitu? Kalau aku sih, kalau cerita masalah introvert dan extrovert ya jujur berapa dulu awal tuh masih bingung aku ini extrovert atau introvert sih. Di sisi lain nanti aku saat dikatakan extrovert aku suka organisasi, aku suka public speaking, aku juga sering jadi MC dan sebagainya. Tapi di sisi lain saat aku di terlalu banyak orang dan selalu sering banyak orang gitu merasa capek itu, merasa kayak risih gitu. Dan itu yang membuat aku bingung aku ini ekstrovert atau introvert. Tapi setelah aku di rumah aja ini selama 1 tahun lebih nih aku berpikir aku ini apa sih, introvert atau ekstrovert sih. Dan menurutku yang jauh lebih menonjol adalah aku adalah seorang yang introvert gitu daripada ekstrovertnya. Kalau ekstrovert aku dikatakan, oh kamu kan sering MC kan, kamu sering debat, itu merupakan salah satu penyaluran dari bakat yang mungkin saat Eva apa ya kegiatan yang cocok, mungkin aku ke debat dari ke debat. Tapi kalau dari segi introvert atau extrovert menurutku aku adalah orang yang introvert karena seringkali kalau aku kumpul dengan banyak orang dengan waktu yang lama itu menurutku kayak capek, aku butuh waktu yang lama. Dan bahkan setelah aku melakukan satu pertemuan yang besar apalagi begitu aku merasa butuh istirahat yang panjang, bisa aku 1 harian itu aku butuh tidur yang banyak gitu. Dan menurutku aku adalah introvert setelah aku merenungi lah 1 tahun ini di rumah aja kayak gitu sih. Iya, setuju sih kalau misalnya introvert itu butuh nih waktu tertentu untuk recharge energi mereka. Dan kalau dari Nibras sendiri, Nibras itu introvert atau extrovert sih? Ya, ini berdasarkan pengalaman aja ya. Kalau introvert sih mungkin waktu SMA mungkin bukan introvert tapi lebih parah yaitu ansos. Karena aku kalau di SMA berkebalikan dengan Mas Alif yang suka berorganisasi, public speaking, bersosialisasi dan sebagainya. Aku malah nggak, lebih suka ikut sekolah aja dengan materi, dengerin guru ceramah dan sebagainya, terus kemudian pulang kayak gitu. Tapi kemudian setelah aku masuk kelas akselerasi, karena di sana itu lingkungannya cukup nyaman begitu loh. Dari teman-teman yang reguler tadi, kemudian aku masuk kelas akseler tadi dan mereka anak-anaknya itu cukup seru gitu loh. Jadi lebih aku juga terbawa suasana, terbawa sikap-sikapnya mereka yang seru itu nular juga ke aku kayak gitu. Nah kemudian aku masuk EVA,
aku sadar aku nggak bisa kalau terus-terusan ansos kayak gini. Karena itu ya aku harus ikut organisasi, salah satunya ya FKPH itu tadi kayak gitu. Jadi introvert ekstrovert sih bukan sebuah ukuran yang mutlak ya, karena memang terkadang kita tuh perlu untuk menyendiri begitu, merenung. Jadi nggak selamanya kita terus-terusan berada di dalam keramaian gitu. Oke, sama-sama menarik sebenarnya. Kalau tadi Alif itu butuh waktu untuk sendiri, kalau Nibras nih ternyata fun fact-nya dulu pas SMA itu ansos nih. Mungkin itu juga bisa jadi apa ya, stigma yang salah. Kalau misalnya anak-anak introvert itu ansos atau nggak bisa bersosialisasi. Padahal sebenarnya nggak demikian gitu ya teman-teman. Nah, itu tadi tentang introvert extrovert di FH nih. Nah, selanjutnya nih bagaimana sih tanggapan kalian sebagai mahasiswa hukum ya, terutama di UB gitu ya, dengan hukum yang ada di Indonesia. Apakah menurut kalian hukum di Indonesia itu sudah adil atau seperti apa nih teman-teman? Mungkin dari Alif dulu, silahkan. Oke. Mungkin pasti kalau kita mahasiswa hukum itu, kamu jurusan apa? Jurusan hukum. Gimana sih hukum di Indonesia ini, adil atau enggak sih? Pasti anak hukum pasti ditanya seperti itu kalau agak dia di keluarga atau di teman. Soal adil dan tidak adil suatu hukum itu, kita harus tahu dulu adil itu apa sih. Kalau kata orang tuaku itu, secara sederhana, adil itu bukan soal sama atau sederajat, tapi adil itu sesuai dengan porsi masing-masing dibutuhkan. Gitu. Kalau contoh sederhananya itu, kalau di dalam keluarga itu kakak dengan adik, kakak itu kalau dikasih kue yang sama, kakak besar dan adik besar itu menurutku salah, karena yang paling dibutuhkan adalah mungkin adik yang lebih suka dengan kue dan kakak yang jauh lebih harus mengalah. Itu menurutku adil. Dan keadilan hukum itu bukan hanya tergantung pada undang-undangnya. Mungkin kalau teman-teman awam tentang hukum adalah kalau undang-undangnya. Jadi bagaimana undang-undang itu bisa bersuara, bagaimana hukum itu bisa bersuara, itu tergantung siapa yang menjalankan aparat hukumnya. Ya, aparat hukum itu siapa? Ya pemerintah, polisi, masyarakat itu sendiri. Jadi kalau masalah adil dan tidak adil itu kembali lagi bagaimana kita-kitanya ini menjalankan hukum itu sebaik mungkin dan seefektif mungkin gitu. Dan sampai saat ini sih aku belum bisa menemukan gitu loh kadar atau patokan suatu hukum itu adil itu seperti apa, karena keadilan hukum itu sangat relatif bagaimana kita memandang. Kalau hukum itu diberikan kepada penjahat atau yang ada di penjara, pasti mereka bilangnya nggak adil karena mereka yang dianggap dirugikan dan sebagainya. Kalau hukum dipandang adil itu di orang yang memenjarakan orang yang maling, ya pasti adil karena dia sudah bisa memenjarakan orang yang telah mencuri dan sebagainya. Itu tergantung bagaimana persepsi, bagaimana pandang, dan bagaimana cara melihat hukum itu berjalan. Seperti itu. Oke, jadi konsepnya menarik sekali ya, bahwasanya keadilan itu bukan masalah sama rata, dibagi sama rata, misalnya kalau A dapat 50, B 50 enggak, tapi adil itu sesuai dengan porsinya nih teman-teman. Jadi kembali lagi untuk mengukur suatu keadilan, kalau dari Alif tadi, kita nggak bisa hanya menggunakan satu parameter aja, tapi harus dilihat dari semua sisi gitu ya, Alif. Nah, kalau dari Nibra sendiri, gimana pendapatnya? Apakah hukum di Indonesia itu udah adil atau masih belum nih? Gimana? Ya, lagi-lagi saya sepakat dengan pernyataannya Mas Ali bahwa konsep keadilan itu sangat relatif. Bahkan sejak zaman Yunani kuno, Aristoteles itu sudah pernah bilang bahwa keadilan itu sangat tergantung pada siapa yang mendefinisikannya. Jadi setiap orang, setiap kepala, setiap zaman itu konsep pengertian keadilan itu pasti berbeda. Bahkan dalam perjalanan sejarahnya pun hukum itu digunakan pemerintah-pemerintah sejak zaman kerajaan Yunani kuno
di zaman kerajaan Romawi, di zaman kerajaan-kerajaan di Eropa, itu hukum itu sebagai alat untuk legitimasi politik dan kekuasaan. Jadi memang keadilan itu sangat relatif, tergantung pada rezimnya itu dikuasai oleh siapa, seperti itu. Jadi memang konsep keadilan ini dari beberapa ahli itu memang terjadi sebuah perdebatan kayak gitu, dan memang tidak tidak bisa didefinisikan secara pasti keadilan itu seperti apa. Tapi kalau hukum di Indonesia ini sudah adil atau belum, kita lihat lagi. Indonesia ini kan negara republik ya, negara demokrasi. Artinya mungkin hukum itu dianggap adil apabila berpihak kepada rakyat. Jadi kalau hukum itu berpihak kepada rakyat, maka hukum itu adil kayak gitu. Tapi ya kembali lagi, keadilan seperti apa yang diinginkan oleh rakyat itu tadi, kayak gitu. Oke, jadi memang untuk keadilan itu sesuatu yang bergantung pada sesuatu yang relatif gitu teman-teman. Cuma nih aku penasaran lagi-lagi, kalau dari pandangan teman-teman nih dengan banyaknya kasus-kasus hukum belakangan di Indonesia, misalnya kemarin ada korupsi gitu kan, kemudian ada kasus pornografi misalnya. Nah, apakah itu bisa menjadi gambaran mengenai hukum di Indonesia, atau itu hanya segelincir kasus-kasus yang mungkin banyak kasus lain yang belum masuk ke permukaan gitu. Nah, sebagai anak FH mungkin lebih tahu teorinya juga, apakah itu masih menjadi masalah-masalah hukum yang perlu untuk segera ditegakkan gitu oleh pemerintah. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau kita bicara korupsi itu nggak ada habisnya. Bahkan kalau dari aku pribadi sebagai masyarakat awam, aku memandang bahwa itu salah satu bentuk ketidakadilan hukum di Indonesia, gitu, di mana hukum hanya berpihak pada para penguasa atau kaum-kaum yang mungkin terlibat dalam pemerintahan itu sendiri, tapi untuk masyarakat justru hukum itu nggak adil sama sekali gitu. Nah, kalau dari anak FH nih, gimana tanggapannya untuk kasus-kasus seperti itu? Mungkin dari Alif dulu, silakan. Oke. Nah, mungkin sangat seru nih pembahasan masalah hukum, gimana sih hukum saat ini dengan berbagai macam kasus korupsi, dengan berbagai macam kasus problem peraturan undang-undang yang disahkan. Dan menurutku itu merupakan salah satu hal yang nyata di depan kita, bagaimana persoalan-persoalan hukum yang memang kita hadapi hari ini gitu. Tapi menurutku kalau kita melihat permasalahan itu cuma sekedar bicara masalah soal keadilan, itu menurutku terlalu sempit. Jauh lebih dari itu adalah kita lihat apakah hukum ini di Indonesia apakah hukum yang sangat efektif atau tidak dengan berbagai macam permasalahan yang ada. Jadi kalau cuma dikatakan apakah hukum ini adil dengan adanya korupsi, ditangkapnya pejabat korupsi, yang menurutku adil. Karena apa? Mereka sudah ditangkap KPK, berarti hukum ini adil. Tapi apakah hukum ini efektif? Sudah ada undang-undangnya, tapi kok masih banyak permasalahan korupsi. Lah itu kan beda lagi. Jadi membaca atau melihat suatu problematika hukum itu bukan hanya sekedar dari satu pandang saja seperti keadilan, efektivitas atau hal yang lain, tapi jauh lebih dari itu. Impact-nya seperti apa, peraturannya seperti apa. Jadi banyak sekali mungkin teman-teman yang di sosial media dan sebagainya melihat problematika ini membicarakan hal yang memang dari sudut pandang yang berbeda-beda, yang membuat permasalahan ini jauh lebih besar. Padahal kalau kita benar-benar menyikapi suatu permasalahan hukum yang memang itu sudah diatur, sudah jelas, oh ini salah, oh ini benar, oh ini salah dan ini benar. Nah, itu perlunya adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat kita bagaimana sih hukum itu dapat berjalan dengan baik, karena masyarakat Indonesia itu seringkali menyikapi suatu permasalahan itu tidak didasarkan pada pengetahuan terlebih dahulu, tapi berdasarkan apa yang cuma dilihat saja. Makanya kalau
pasti kayak seperti fenomena Omnibus Law kemarin, pasti yang ditanyakan, gimana nih anak hukum ini kok bisa Omnibus Law seperti itu bisa lolos dan sebagainya. Itu kan perlu kita sebagai anak hukum itu benar-benar memahami bagaimana persoalan yang ada, bagaimana yang ilmu yang seperti apa yang harus diterapkan seperti apa. Karena kalau di hukum itu pasti diajarkan bahwasannya apa yang tertulis di dalam undang-undang itu belum tentu terjadi saat di lapangan atau di faktanya. Dan soalan dan dirasain. Artinya apa yang tertulis dalam undang-undang secara keras, secara tegas itu belum tentu dalam pelaksanaannya itu memang seperti itu. Dan itu memang jadi suatu isu hukum yang mungkin kami sebagai fakultas hukum dan teman-teman yang lain yang berminat untuk masuk ke hukum itu bersama-sama belajar dan bersama-sama untuk memperbaikinya. Kayak gitu sih. Nah, kalau dari Nibra sendiri gimana pandangannya terkait dengan kasus-kasus tersebut ya? Apakah sama dengan Alif atau ada opini yang lain? Ketika aku ketika dihadapkan pada kasus-kasus yang mencuat di sosial media, tentunya sebagai mahasiswa hukum ya, terutama saya itu kayak merasa wah ini lagi-lagi kasusnya nyangkut anak hukum nih. Nah itu di situ rasa tertantangnya itu buat untuk meningkatkan skill diri itu semakin tinggi begitu. Mengenai kasus-kasus yang beredar akhir-akhir ini, tentunya kita lihat dulu bahwa hukum itu fondasinya tuh ada 3, yaitu dasar filosofis, dasar sosiologis, dan dasar yuridis. Dasar filosofis artinya hukum itu sebagai hukum itu sebagai perwujudan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Kemudian dasar sosiologis, bagaimana ketika hukum itu diterapkan mampu menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian dasar yuridis. Dasar yuridis ini bagaimana kemudian hukum itu mendapatkan legitimasinya ketika diterapkan oleh pemerintah seperti itu. Nah, ini 3 fondasi ini cukup penting supaya Supaya hukum itu dapat berjalan dengan efektif. Nah, kemudian ada juga teori efektivitas hukum oleh Lawrence M. Friedman, yaitu ada 3 unsur hukum yang ini harus bersinergi. Apa itu? Yang pertama yaitu substansi hukum. Substansi hukum ini peraturannya itu seperti apa? Undang-undangnya itu seperti apa? Efektif atau tidak? Benar-benar menjawab tantangan atau tidak? Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu struktur hukum. Struktur hukum itu tentang bagaimana aparat-aparatnya itu, aparat penegak hukumnya itu seperti apa, mulai dari jaksa, hakim, polisi, militer itu seperti apa? Apakah mereka benar-benar mewakili hukum seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu budaya hukum. Nah, budaya hukum ini penting kita sebagai civilized society ya benar-benar memahami hukum itu seperti apa sehingga tercipta sebuah kesadaran hukum yang tinggi. Karena kalau civilized society masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka bukan tidak mungkin bahwa hukum di negara kita ini dapat berjalan dengan optimal seperti itu. Jadi kalau melihat kasus-kasus yang demikian itu perlu kita kaji lebih kompleks, lebih dalam lah bagaimana kemudian yang saya sebutkan tadi, undang-undangnya seperti apa, aparatur negaranya seperti apa, kemudian dari kitanya sendiri sebagai rakyat itu memandang hukum itu seperti apa, seperti itu. Oke, jadi ternyata menarik sekali ya kalau membahas hukum itu harus membahas dari segala perspektif tentunya. Dan terima kasih loh dua narasumber karena dengan diskusi kita aku jadi belajar sedikit nih tentang teori-teori hukum nih dan pastinya teman-teman juga ya yang menonton video ini. Nah selanjutnya nih ada pertanyaan menarik sebenarnya, apakah anak hukum diwajibkan untuk hafal isi undang-undang? Nah gimana kalau dari Alif gimana?
Nah, ini juga seringkali teman-teman adik-adik kalau masuk hukum itu, Kak, aku takut nih masuk hukum karena diwajibkan menghafalkan undang-undang. Dan itu nggak benar ya, nggak emang nggak diwajibkan untuk kita menghafal undang-undang. Tetapi dalam proses perjalanan kita mempelajari hukum di FHUB itu, mau nggak mau, kita itu bakal akan bersentuhan secara langsung dengan banyak sekali peraturan perundang-undangan. Dan dari situ kita bakal akan memahami pasal demi pasal, memahami ayat demi ayat dari satu undang-undang. Dan mau nggak mau, setelah kita memahami dan belajar tentang undang-undang tersebut, mau nggak mau kita bakal akan hafal. Oh, pasal ini jelasin tentang ini. Oh, pasal ini jelasin tentang ini. Bukan menghafal yang pasal 1 bunyinya apa sampai titik, bukan seperti itu. Tapi kita memahami secara konsep berbagai macam undang-undang yang ada. Undang-undang ini, undang-undang nomor berapa, pasalnya itu pasal berapa, oh pasal 1 UD itu bicara masalah apa. Mungkin yang itu yang dimaksud oleh orang-orang banyak tentang anak hukum itu hafal dengan undang-undang karena pasti ditanya itu paham. Nah, pemahaman dari anak hukum itu bukan secara naratif dari frasa undang-undangnya, tapi secara konsep dari undang-undangnya yang mungkin dikuasai oleh anak hukum, seperti itu. Oke, jadi nggak harus soal undang-undang teman-teman, tapi at least kalian tahu konsepnya. Nah, kalau dari Nibras nih, kira-kira benar nggak sih kalau anak hukum itu wajib untuk hafal undang-undang? Ya, sering banget ya, Pak. Kita sebagai anak hukum itu ditanyain begitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang konyol seperti itu ya. Ya, tapi saya maklum lah, apa-apa, karena mungkin memang ya, mereka tidak tahu begitu. Jadi apakah anak hukum itu harus hafal undang-undang? Ya, jawabannya adalah tidak, karena yang kita pelajari di Fakultas Hukum yaitu ya teori-teori, konsep-konsep, teori-teori yang seperti saya katakan tadi, kemudian konsep-konsep, pengertian, sejarah bagaimana terciptanya teori-teori itu. Tapi kemudian undang-undang ini kan sebuah perwujudan dari konsep-konsep yang dipelajari selama bangku kuliah tersebut. Jadi ya bisa dikatakan peraturan perundang-undangan itu bentuk hukum konkretnya, bentuk hukum konkret yang di belakangnya itu ada teori-teori, konsep-konsep yang melatar belakangi terciptanya sebuah peraturan perundang-undangan kayak gitu. Nah, kita itu belajar yang peraturan kita itu belajar konsep-konsepnya itu tadi. Tapi kemudian kalau pas ujian itu memang kita disuruh menyebutkan dasar hukum. Ya memang pada beberapa situasi memang kita diharuskan untuk menghafal pasal-pasal seperti itu supaya pas ujian itu nggak lupa ketika ditanya dasar ada kasus ini dasar hukumnya itu apa kayak gitu. Nah itu. Oke, nah itu dia ya teman-teman, semoga nih menjawab banyak sekali pertanyaan kalian tentang fakta bahwa anak hukum itu wajib untuk hafal undang-undang. Nah, ternyata enggak nih teman-teman. Yang penting hafal aja konsepnya supaya nanti kalau misalnya kalian ujian itu akan sangat membantu gitu. Nah, kalau tadi nih kita bahas tentang undang-undang. Nah, selanjutnya nih kita bahas tentang peminatan nih. Peminatan di FHUB itu sendiri apa aja sih gitu ya? Apakah hanya terbatas mengenai hukum pidana dan hukum perdata? Nah, mungkin silahkan dari Alif. Ya, seperti yang aku sampaikan tadi di awal, maksudnya di FHUB ini banyak sekali konsentrasi atau pengfokusan mata kuliah saat semester 6 kayak gitu. Dan mungkin setiap universitas itu berbeda-beda tergantung dari guru besarnya, tergantung dari kapasitas sumber daya manusianya, dan tergantung dari aspek lulusannya. Karena setiap universitas itu memiliki karakteristik dari lulusannya. Seperti kalau FHUB ini identik dengan lulusan yang perdana bisnis dan juga agraria. Itu yang menjadi unggulan dari FHUB. Kalau universitas lain seperti Unpad, dia sangat identik dengan HTN kayak gitu. Dan apa saja sih yang ada di FHUB itu konsentrasinya itu banyak sekali. Dan yang paling baru ini tahun 2020
2020 itu baru saja ada, yaitu konsentrasi hukum Islam baru pertama kali, karena guru besarnya cuma yang ada di Indonesia itu cuma satu-satunya di FHUB, yaitu Prof. Thohir. Itu salah satu guru besar hukum Islam yang ada di Indonesia. Alhamdulillah UB juga merealisasikan hukum Islam ini. Dan juga ada konsentrasi hukum pidana, konsentrasi hukum tata negara, konsentrasi hukum agraria, dan hukum-hukum yang lain. Dan untuk yang paling favorit sih, karena aku baru sekarang kemarin KRS itu ambil konsentrasi, yang paling favorit kemarin itu adalah konsentrasi hukum bisnis, perbis, di mana itu peminatnya sampai 200 orang, kayak gitu. Nah, karena banyak sekali yang berpendapat kalau masuk perbis itu pasti kayak Hotman Paris mungkin yang melatar belakangi mereka yang masuk ke perbis seperti itu. Dan kalau aku sendiri masuk ke konsentrasi hukum tata negara, kayak gitu. Itu sih. Oke, jadi menarik juga ya bahwasanya ada satu konsentrasi baru nih teman-teman. Ya mungkin itu bisa jadi wawasan baru juga buat kalian. Nah, kalau dari Nibras nih sendiri, apakah peminatannya itu udah sesuai sama yang dijelaskan oleh Alif atau ada lagi yang lain yang mungkin belum disebutkan? Ya, saya tidak perlu ngomong terlalu panjang ya, karena memang ini pertanyaannya normatif, maka jawabannya juga harus normatif. Ya, jadi di FHUB itu awalnya konsentrasi itu hanya ada 8, yaitu ada hukum internasional, hukum tata negara, hukum administrasi negara, pidana, perdata bisnis, perdata, agraria, kemudian perburuhan, kemudian ditambah lagi satu pada tahun 2020 kemarin, yaitu dibuka Departemen Hukum Islam. Jadi sekarang konsentrasi di FHUB itu ada 9, gitu. That's it aja. Oke, jadi boleh nih dicatat buat teman-teman yang nonton kalau konsentrasinya itu ada 9, seperti yang disebutkan oleh dua narasumber tadi ini. Nah, selanjutnya nih, aku ingin nanya lagi tentang perkuliahan di FH. Kalau dari kalian ya masing-masing, mata kuliah apa sih yang paling susah gitu di FHUB berdasarkan pengalaman kalian aja? Mungkin Alif silakan. Kalau yang paling susah sih, susah semua sih. Kalau di hukum, kalau dibilang mudah itu ya bullshit, karena memang di hukum itu bukan hanya sekedar membaca, tapi kita juga harus bisa memvisualisasikan bagaimana teori, bagaimana undang-undang itu secara nyata dengan kasus-kasus. Yang paling susah sih menurutku adalah mata kuliah tindak pidana atau TPKUHP, di mana itu membahas tentang pasal-pasal yang ada dalam KUHP, apa hukumannya, apa pemberatnya, itu benar-benar matematikanya EVA. Jadi kalau dibilang, aku masuk EVA itu menghindari matematika, tenang, pasti di EVA itu ada matematikanya, yaitu TPKUHP, di mana kita memperhitungkan, masa hukuman si pencuri ini berapa nih, berdasarkan kesalahannya, berdasarkan pemberatnya dan sebagainya. Itu harus diperhitungkan di mata kuliah ini. Dan menurutku merupakan salah satu mata kuliah yang cukup susah untuk ditangani karena butuh pemahaman, menghafal pasal konsep yang ada dalam KUHP yang berbagai macam pasal di buku itu. Itu sih yang menurutku paling berat, bukan susah ya, tapi agak berat untuk penanganannya lah, kayak gitu. Oke, kalau dari Nibras nih, mata kuliah apa yang paling susah selama menjalani perkuliahan di FHUB? Ya, lagi-lagi ya, saya sepakat dengan pernyataannya Mas Ali tadi, bahwa nggak ada yang mudah begitu, matkul di Fakultas Hukum, karena memang kita tuntutannya ketika di dunia perkuliahan ini tidak sama dengan waktu sekolah begitu. Kalau di sekolah mungkin cuma belajar membaca, memahami secara dogmatik seperti itu. Tapi kalau di dalam perkuliahan ini kita dituntut untuk lebih menguasai, bukan hanya dari segi dari segi luar pemahamannya. Kita tidak dituntut untuk sekedar memahami, tapi juga
kita dituntut untuk berpikir, berfilsafat seperti itu. Nah, kalau matkul yang susah sendiri sih tadi juga disebutkan TPK UHP. Jadi kalau di TPK UHP itu kan kita itu menjabarkan pasal-pasal yang ada di dalam KUHP. Nah, kalau ada yang belum tahu, KUHP itu ada banyak sekali pasal-pasalnya. Kalau nggak salah itu ada berapa ya? 300 atau 400 Mas ya? Lupa aku. Ya, begitulah. Nah, itu satu-satu pasal itu dijabarin kayak gitu. Unsur-unsurnya tuh ini. Nah, kemudian kalau ada kasus seperti ini, kita cocokkan dengan pasal yang ini. Nah, ini unsur-unsur yang di pasal ini sudah cocok nggak dengan kasusnya. Nah, itu kayak gitu. Nggak salah juga kalau disebut sama Mas tadi, TPK UHP itu matematikanya anak FH. Tapi kalau kemudian ada tambahan dari aku, matkul yang susah itu matkul yang alokasinya cuma 2 SKS, tapi rasanya itu kayak 4-6 SKS kayak gitu. Nah, ketika aku melihat di buku referensinya itu banyak banget kayak gitu. Pemahamannya itu banyak banget di buku referensi, tapi kemudian di matkulnya itu cuma 2 SKS. Nah, ini kita dituntut untuk menguasai yang sebegitu banyaknya konsep-konsep dan teori dipaksa untuk dipersempit dalam 2 SKS kayak gitu, dan peras tenaga dan benar sih, setuju banget. Kalau misalnya kita dapat mata kuliah 2 SKS tapi rasanya 4 SKS atau bahkan 6 SKS, itu sangat-sangat menguras pikiran ya. Karena kalau aku pribadi, aku sebagai anak bahasa gitu ya, aku tuh tetap dapat nih teman-teman kayak mata kuliah 2 SKS, mata kuliah statistika kalau kalian dapat juga. Tapi itu berasa banget 4 SKS gitu. Jadi so I feel you gitu. Kalau misalnya aku jadi anak EVA, kayaknya aku juga bakalan merasakan hal yang sama gitu. Nah, selanjutnya nih, masih bicara tentang angka-angka gitu ya. Kalau di FHUB sendiri nih, berapa sih nilai rata-rata yang harus dimiliki oleh calon mahasiswa supaya bisa lolos gitu di FHUB, baik SNMPTN maupun mandiri? Alif, silahkan dijawab. Untuk masalah rata-rata nilai itu, karena di tahun 2018 aku tuh SNM, SBM, mandirinya itu merupakan sistem yang terakhir, di mana di tahun 2019 itu sistem yang baru, nih beras itu sistem yang baru dan terbaru, uji coba dulu itu. Karena kayak misalnya di SNMPTN itu beda pasti sistemnya, terus di SBM apalagi yang dulu kalau di tahunku itu nilai nggak bisa keluar, nggak bisa lihat nilainya berapa, dan juga ada pengurangan nilai kalau salah. Kalau 2019 kan sudah nggak ada pengurangan dan sebagainya. Dan itu masalah nilai karena aku nggak di SBM nggak bisa lihat nilainya berapa, tapi kalau tipsku adalah kalau memang nggak ada pengurangan nilai, kalau di SBM usahakan dikerjakan semua, karena kita nggak tahu apakah itu keberuntungan buat kita atau tidak. Dan kalau SNMPTN adalah jangan sampai kita itu keras kepala. Mungkin kayak dulu aku keras kepala, aku harus masuk BK, mau nggak mau aku harus mau BK, aku nggak bakal lihat jurusan lain. Itu jangan sampai, karena pikir aja kalau SNM ini merupakan salah satu mengukur keberuntungan kita. Jangan sampai terlalu berharap besar kepada SNMPTN gitu loh. Dan jangan pernah mengatakan jurusan ini tuh jelek, jurusan ini tuh nggak cocok, karena mungkin Tuhan akan lebih mendekatkan kamu pada itu. Gitu sih. Kalau mandiri, karena sistemnya kalau nggak salah sekarang itu harus banyak yang harus ikut UTBK dulu baru ikut mandiri, ya otomatis kalian harus benar-benar belajar. Karena dan tipsku kalau SBM itu adalah jangan sampai belajar sendiri itu sih, karena pemahaman SBMPTN itu berbeda sama pemahaman saat kita SMA. Butuh penalaran, butuh ketenangan, karena kita juga kalau SMA kan kita ngerjain ya tugas saja, tapi kalau SBM itu ada beban pikiran, aku lolos gak ya, aku itu bakal banyak faktor yang dapat mempengaruhi. Kalau dari segi itu sih. Kalau yang lain ya mungkin faktor X, dua orang tua dan sebagainya, itu yang diperlukan. Oke, kalau dari Nibras nih gimana? Kira-kira nilai yang harus dimiliki oleh calon mahasiswa itu berapa sih gitu?
Eh, tentang nilai ini apa ya? Tidak ada patokan tertentu begitu. Karena dari tahun ke tahun itu rata-ratanya itu pasti beda dan passing grade-nya tuh pasti ya berbeda juga. Tapi kalau dari aku sih, kalau aku dulu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu fokus banget sama nilai kayak gitu karena memang itu benar-benar membuat aku apa ya, membuat aku kepikiran kayak gitu. Eh, jadi aku fokus ke bagaimana aku mengefektifkan dan mengefisiensikan caraku belajar supaya nanti aku dapat hasil yang maksimal kayak gitu. Eh, apa ya? Terus memang kalau kita mau daftar kuliah tuh godaannya tuh macam-macam. Bahkan kalau di tahunku itu ada namanya itu jasa rasionalisasi yang apa ya, itu benar-benar apa ya, membuat membuat para calon-calon maba itu tergoda buat ikut-ikutan kayak gitu. Ya sebenarnya nggak apa ya, rancu juga apakah itu perhitungannya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Ya aku nggak bisa ngomong dari segi apa ya, segi statistik atau apalah karena itu bukan kapasitasku, jadi aku tidak bisa menilai itu benar atau salah kayak gitu sih. Ya pesanku buat adik-adik adik-adik yang akan daftar kuliah, ikut SNMPTN dan SBMPTN, fokuslah pada apa yang ingin kalian capai dan kalian dapatkan. Oke, tapi kalau dari aku naik ke Nibras lagi ya. Kalau dari kamu sendiri kan tadi mengikuti sistem terbaru nih. Nah, kalau dari pengalaman kamu dulu waktu SBMPTN tuh nilai kamu supaya lolos ke FH itu berapa sih gitu? Mungkin bisa dijadikan referensi juga oleh teman-teman, walaupun itu bukan satu-satunya ukuran. Gitu. Mungkin bisa diceritakan? Ya, aku dulu ikut UTBK itu 2 kali ya. Ya gak jauh-jauh amat lah perbedaannya. Yang pertama itu aku dapat 620 sekian. Kemudian yang kedua itu aku naik sedikit. Bukan, yang pertama itu 610 sekian, kemudian yang kedua itu 620 sekian kayak gitu. Dan apa? Oh ya, ini ada informasi yang unik di tahunku itu FHUB itu apa ya? Jurusan yang paling favorit kalau nggak salah, nomor 1 kalau nggak salah itu ada sekitar pendaftar SBMPTN itu sekitar 2.500 berapa kayak gitu. Dan alhamdulillah aku berhasil mengalahkan ya 2.000 sekian orang kayak gitu. Oke, mungkin bisa dicatat juga buat teman-teman kalau mau masuk FHUB via SBMPTN itu minimal rata-ratanya 620 itu udah udah cukup kali ya. Mungkin ya walaupun itu bukan menjadi satu-satunya patokan gitu untuk kalian lolos gitu. Nah, selanjutnya nih masih bicara tentang angka-angka nih, kira-kira nih biaya masuk FH itu berapa sih gitu. Mungkin dari Alif dulu, silahkan. Oke, untuk masalah biaya di FHUB ini kan banyak sekali apa UKT-nya kan. Tapi ya kalau kalau dilihat UB secara keseluruhan kan emang UB ini cukup besar dari angka biayanya gitu. Tapi alhamdulillah aku kuliah ini juga beasiswa bidik misi, gitu, mulai dari awal sampai terakhir. Itu alhamdulillah. Dan buat teman-teman yang pengen masuk UB tapi terhalang biaya itu tenang, kalian bisa ada alternatif di mana bisa beasiswa sebelum masuk maupun di dalam kampus. Dan alhamdulillah BEM kita di FH itu benar-benar proaktif banget dengan permasalahan yang ada di kampus, seperti menginformasikan berbagai macam beasiswa dan sebagainya. Dan untungnya UB ini adalah universitas yang banyak sekali bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang menghadirkan beasiswa. Dan mungkin teman-teman bakal akan terbantu, dan jangan sampai berpikiran, aku nggak bisa masuk UB, aku bakal di drop out karena nggak bisa bayar. Menurutku belum ada sih aku dengar. Mungkin
teman-teman kalau dengar ya silakan, tapi kalau selama ini aku belum dengar karena banyak sekali alternatif yang bisa dilakukan melalui BEM, melalui EM, melalui beasiswa-beasiswa yang lain, tergantung bagaimana kalian menyiapkan amunisi untuk mengejar beasiswa itu, karena nggak ada beasiswa yang tiba-tiba kamu nggak punya apa-apa, nggak punya potensi apa-apa, tiba-tiba dapat beasiswa, kan nggak mungkin kan, harus dipersiapkan mulai dari sekarang, prestasi, pengalaman, dan sebagainya untuk modal kamu untuk beasiswa di UB, khususnya di FAUB itu sih. Oke, jadi jangan takut buat teman-teman yang mau masuk EVA karena takut biayanya mahal dan sebagainya, karena benar banget UB itu menyediakan banyak sekali beasiswa. Nah, kebetulan nih aku juga setim nih sama Alif, jadi aku masuk UB itu pakai beasiswa bidik misi teman-teman. Yang sekarang itu mungkin KIP namanya. Jadi jangan takut untuk masuk EVA, tapi mungkin kalau dari Nibras karena SBMPTN kali ya, jadi berapa sih biayanya gitu kalau berdasarkan UKT itu tadi? Ya, di UB kan UKT-nya ada beberapa golongan ya, dari sampai ada 6 golongan. Golongan yang pertama yaitu biayanya UKT-nya itu per semester 500.000. Kemudian golongan yang kedua itu ada 1 juta, golongan yang ketiga itu ada 2.850.000, kemudian yang keempat itu ada 3.700.000, golongan kelima 5 juta, dan keenam itu 6.100.000. Nah, kalau aku sendiri itu dapat golongan 3, jadi biayanya itu 2.850.000 itu per semester. Gitu. Oke, itu dia tadi ya range biayanya nih teman-teman. Mungkin kalau untuk lebih lanjutnya bisa dicek di Selma UB untuk biaya UKT-nya nih. Nah, selanjutnya nih aku mau bahas tentang prospek kerja di FHUB gitu. Sebenarnya apa aja sih gitu ya prospeknya selain kalian jadi misalnya pengacara atau hakim gitu ya, kira-kira ada nggak sih opsi lain gitu? Nah mungkin kalau dari tadi aku ke Alif dulu, mungkin aku balik ke Nibras dulu deh, silahkan. Prospek kerjanya apa aja sih di FH gitu? Ya, tadi saya sudah sampaikan begitu. Prospek kerjanya orang hukum itu luas banget, bahkan hampir semua sektor pekerjaan itu membutuhkan yang namanya seorang ahli hukum gitu. Apa saja sih prospeknya? Yaitu ya dari hakim, jaksa, notaris, kemudian pengacara, advokat, konsultan hukum, penasihat hukum, akademisi atau dosen, kemudian pegawai instansi, terus apalagi legal officer, dan mungkin banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saking luasnya kayak gitu. Oke, nah itu tadi udah disebutin banyak banget sama oleh Nibras ya. Nah kalau dari Alif kira-kira ada tambahan nggak tentang prospek kerja yang mungkin tadi belum disebutkan? Silahkan. Iya, betul kata Nibras tadi, bahwasannya setiap sektor kehidupan kita pasti membutuhkan hukum, karena hukum itu sangatlah berdampingan. Mungkin teman-teman yang sama kayak aku yang suka organisasi, suka kegiatan-kegiatan yang berbau organisasi, mungkin partai politik juga bisa dimasuki oleh hukum gitu. Banyak sekali kan partai-partai atau politisi-politisi yang bersasar dengan hukum, dan mungkin itu yang salah satu alternatif yang bisa teman-teman lihat, bahwasannya bukan hanya di sektor hukum yang biasanya advokat, jaksa dan sebagainya, tapi ada faktor-faktor atau profesi-profesi yang lain yang bisa kita jangkau. Jadi jangan sampai hanya terkungkung oleh masuk hukum jadi hakim, masuk hukum jadi jaksa. Kalian harus benar-benar lihat, ternyata hukum ini bisa masuk loh ke politisi, bisa masuk loh di dunia usaha, bisa masuk loh ke dunia pemerintahan, kayak gitu. Jadi banyak sekali pos-pos hukum yang siap menanti teman-teman kalau bisa masuk hukum gitu nanti. Oke, itu dia tadi nih prospek kerjanya banyak banget nih. Jadi jangan hanya terkotak hukum harus advokat dan sebagainya. Tapi aku ada satu pertanyaan lanjutan tambahan nih. Mungkin Alif ya bisa jawab. Karena aku lumayan aktif nih ngikutin Kementerian Luar Negeri nih. Nah,
sepengetahuan aku, anak lulusan ilmu hukum itu juga bisa masuk ke Kemlu gitu sebagai diplomat. Nah, apakah itu benar? Atau ada pandangan lain mungkin tentang hal tersebut? Silahkan dijawab oleh Alif. Ya, benar. Kalau di hukum itu dari segi mata kuliahnya juga kan ada hukum internasional, ada departemennya juga, konsentrasinya juga ada hukum internasional. Jadi banyak sekali teman-teman yang berkecimpung di ILSA, ALSA, kalau teman-teman tahu ILSA, ALSA itu kayak proses diplomasi tapi dari segi mininya gitu ya, itu di organisasinya ada di FAUB, baik segi dari ILSA ada, ALSA juga ada. Dan anak-anak yang memang berminat dari segi diplomat, menjadi diplomat, itu seringkali masuk dalam konsentrasi HI, dan seringkali kita itu bekerjasama sama Kementerian Luar Negeri. Dan ada juga mata kuliah terbaru kita di FAUB adalah Perdata Internasional, dan itu juga saling bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri. Jadi kalau teman-teman, aku pengen itu jadi diplomat, tapi aku juga pengen masuk EVA, tenang, di EVA juga bisa masuk konsentrasi hukum internasional gitu. Oke, nah itu dia tadi nih buat teman-teman yang mungkin pengen jadi diplomat tapi masih berpikiran bahwa anak hukum itu ya nggak bisa gitu untuk masuk Kemlu, tapi ternyata bisa nih teman-teman. Oke, nah selanjutnya nih ada sesi semacam games nih untuk dua narasumber kita. Ada yang namanya this or that. Jadi nanti kalian pilih apakah mau pilih A atau mau pilih B. Dan mungkin sebelum itu silahkan di-unmute dulu kali ya mic-nya, jadi nanti jawabnya bisa barengan. Ya. Oke, bisa aku mulai aja langsung. Ada beberapa pilihan yang harus kalian jawab. Yang pertama nih, pidana atau perdata? Pidana. Oh, oke. Ternyata beda nih. Kenapa? Alasannya yang pidana kenapa? Yang perdata kenapa? Karena aku memang suka dengan bidang pidana begitu. Ini berawal ketika aku nonton sidang Pilpres, sidang MK Pilpres 2019 kemarin. Nah, itu kan ketika itu Prof Edi ya, itu sebagai saksi ahli. Nah, itu beliau dalam argumennya itu pakai banyak ngularin asas-asas kayak gitu, dan itu asas-asasnya itu kalau ada yang belum tahu itu banyak pakai bahasa Latin gitu, dan itu membuat di pikiranku tuh, wah ini masuk pidana nih kayaknya keren banget gitu. Dari situ sih, dari Prof Edi itu memang ya bisa dibilang Prof Edi itu salah satu juris panutan lah gitu. Oke, kalau tadi dari Nibras kayak gitu, dari Alif kenapa nih pilih perdata ya tadi? Ya, kenapa pilih perdata bukan pidana? Mungkin karena satu, mata kuliah itu susah, pemahaman analisisnya susah banget, karena kayak TP KUHP yang mungkin menjadi salah satu momok lah bagi aku kalau di mata kuliah pidana. Dan juga memang aku suka perdata itu karena bisa disambungkan dengan keinginanku dari segi hukum negara dan juga dari segi pemerintahan, kan aku lebih concernnya ke hukum pemerintahan begitu kan. Jadi aku lebih suka ke hukum perdata yang bakal bisa membantu lah antara konsentrasiku nanti dengan hukum perdata nantinya seperti itu. Oke, itu dia tadi ya penjelasannya, udah cukup jelas banget kenapa pilih pidana dan kenapa pilih perdata. Oke, kedua nih, pertanyaan kedua, menghafal atau menghitung? Menghafal. Oke, kali ini sama ya, sama-sama pilih menghafal nih. Langsung aja nih ke ketiga, berdebat atau menganalisis kasus? Berdebat. Menganalisis. Oh, oke. Ternyata beda nih, beda lagi. Yang berdebat kenapa? Yang menganalisis kasus kenapa? Silahkan. Kalau kenapa aku pilih berdebat ya karena kalau kita berdebat itu pasti kita menganalisis gitu loh.
Tapi kalau menganalisis itu belum tentu kita dapat poin lebih untuk kita berargumentasi gitu loh. Jadi kalau aku berdebat itu pasti kita ada menganalisis dulu, nggak mungkin kan anak hukum itu berargumen tanpa dengan dasar, tanpa analisis yang jelas. Dan pengalaman aku ikut debat juga gitu, kita diawali dengan analisis terlebih dahulu, bisa debat itu. Dan kenapa kita pilih salah satu kalau keduanya bisa kita kuasai gitu. Ya, kalau dari aku sih kenapa kok menganalisis, karena memang sebelum kita berbicara tadi seperti yang tadi katakan Mas Alif, ya kita juga harus menganalisis kayak gitu. Selain berdebat kan juga tadi saya katakan kuncinya nangkum itu juga menulis. Nah, begitu juga dengan sebelum menulis kita itu ya juga harus menganalisis kayak itu, sehingga tulisan-tulisannya kita itu lebih argumentatif dan lebih berbobot kayak gitu. Oke, itu dia tadi alasan-alasannya kenapa milih berdebat dan kenapa milih menganalisis. Selanjutnya nih, pilihannya itu berkaitan dengan prospek kerja dari lulusan ilmu hukum. Hakim atau pengacara? Hakim. Hakim. Oh, oke. Kenapa hakim nih? Ada alasan tersendiri nggak? Mungkin salah satu aja bisa jawab. Nibras saja. Ya wes. Kenapa Pak Hakim? Karena apa ya? Hakim ini kan kalau orang bilang itu kepanjangan tangan dari kepanjangan tangan dari Tuhan gitu. Jadi ya hakim ini apa ya, selain tanggung jawabnya juga besar, juga sebagai profesi yang mulia seperti itu, karena hidup matinya orang itu ya ada di tangan seorang hakim kayak gitu. Itu sih. Oke, selanjutnya nih, masih berhubungan dengan profesi, notaris atau wakil rakyat? Wakil rakyat. Apa tadi? Kedenger. Notaris, oke, aku ulang, notaris atau wakil rakyat? Ya, wakil rakyat. Oke, mungkin bisa langsung next aja nih. Najwa Shihab atau Hotman Paris? Najwa Shihab. Oke, ternyata kita satu tim. Kalau misalnya aku bakal milih Najwa Shihab ya tentunya sebagai perempuan gitu ya. Oke, terakhir. Kerja di pemerintah atau instansi swasta? Kerja di pemerintah. Oke, kerja di pemerintah. Oke. Nah, selanjutnya nih, itu dia tadi ya, mungkin udah habis nih pilihannya dari disorder. Langsung aja kita ke Q&A nih dari Instagram. Yang pertama dari @hana_fr. Apa sih suka dukanya kuliah di ilmu hukum UB? Mungkin dari Nibras dulu. Ya, suka dukanya di UB ya. Apa ya, kalau aku sih pengalamanku mungkin dulu waktu awal-awal jadi maba itu susahnya itu waktu kita mencoba untuk berbaur dengan lingkungan orang-orang yang apa ya, begitu pluralnya begitu ya, karena beragam anak-anak dari beragam wilayah dengan kebudayaan yang berbeda menjadi apa ya, ketika kita keluar dari lingkungan yang sudah kita terbiasa di dalamnya, yaitu di kampung halaman, kemudian kita merantau begitu ya, mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sana, dengan orang-orang di sana, dan itu cukup benar-benar menguras tenaga dan pikiran. Kemudian kalau menurutku sih di lingkungan itu apa ya, lebih kayak geng-gengan, tapi geng-gengnya itu misal kumpulannya itu di organisasi yang dia ikutin, ya temenannya ya cuma di organisasi yang dia ikuti itu aja, tapi nggak universal sih itu kalau dari pandangan aku.
Oke, nah kalau dari Alif nih, suka duka selama menjalani perkuliahan sebagai anak EVA nih, apa aja kira-kira? Kalau sukanya adalah kalau sukanya kalau masuk hukum itu adalah kita itu dapat pengetahuan yang jauh lebih luas. Karena apa? Hukum itu pasti akan bersentuhan dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat, kehidupan sehari-hari, dan otomatis mau gak mau kita itu bakal tahu, oh ternyata itu di luar sana yang mungkin belum kita rasakan itu, oh ada loh seperti ini, oh ada loh seperti ini. Dan banyak sekali hal-hal baru yang aku temukan saat aku kuliah di EVA. Itu kalau sukanya. Kalau dukanya sih adalah kita kalau pribadi adalah saat ada permasalahan hukum atau apapun itu, kita sebagai anak hukum kayak merasa kok gini amat sih hukum di Indonesia itu, apakah bisa nanti kita itu setelah lulus seperti itu ada tekanan-tekanan seperti itu yang menurutku mungkin teman-teman anak hukum bisa merasakan gitu. Dan untuk masalah dari segi dukanya dari segi lingkungan EVA-nya sih menurutku sangat baik sih. Maksudnya dari ini bergenggengan adalah kita benar-benar tahu gitu loh saat di fakultas hukum yang sesuai dengan minat dan bakat kita itu seperti apa. Jadi kita tuh bisa memilih seluas-luasnya itu. Oh, aku pengen fokusnya tuh seperti ini. Oh, aku pemikiranku seperti ini. Aku masuk ke sini tuh oh, ada fasilitasnya gitu, ada tempatnya. Jadi benar-benar bisa menyalurkan, bisa berkumpul dengan teman-teman yang satu circle yang memang benar-benar sama dengan kita, itu menurutku cocok banget buat teman-teman yang susah kalau berinteraksi dengan lingkungan baru kayak gitu sih. Oke, itu dia tadi ya untuk Hana jawabannya mengenai suka duka selama berkuliah di ilmu hukum. Nah, pertanyaan kedua nih, ada dari @nif_nif. Bener nggak sih kalau hukum waris itu materi yang paling susah? Mungkin bisa dijawab oleh Nibras, silahkan. Aku apa ya, gimana bilangnya ya? Soalnya aku juga belum ngambil matkul hukum waris sih. Jadi apa ya, gimana bilangnya ya? Kalau susah sih mungkin anggapannya tuh di hukum waris kan itu nanti ada matematikanya, yaitu menghitung harta kekayaan kayak gitu. Kan setiap kalau ketika ada orang meninggal, nah itu kan keluarganya tuh dapat ada porsi-porsinya kan, ada ibu porsinya tuh seperberapa dari harta kekayaan orang yang meninggal, kemudian ada anak, kemudian ada istri dan paman dan sebagainya. Nah itu kan perlu dihitung juga, perlu matematika juga untuk menghitungnya. Tapi mungkin nggak serumit matematikanya anak-anak eksak ya kayak gitu. Oke, nah kalau dari Nibras tadi kan memang kebetulan belum pernah ambil hukum waris, tapi ekspektasinya juga bakal susah. Nah, kalau dari Alif nih, gimana? Apakah hukum waris itu materi paling susah selama menjalani perkuliahan di FK? Hukum waris itu susahnya adalah hitungan angka. Kalau teman-teman nggak suka ngitung, pasti bakal menganggap itu susah. Tapi kalau dasar-dasar perhitungan kita itu sudah bagus, insya Allah itu mudah. Yang bikin susah itu saat hukum waris itu ya, terutama itu saat teman-teman yang non muslim itu ambil mata kuliah itu bakal merasa kesusahan karena itu ada hubungannya dengan ilmu-ilmu agama Islam juga di situ. Tapi alhamdulillah dosen-dosen kita di hukum waris Islam itu sangat memahami bagaimana situasi dan kondisi mahasiswanya gitu. Tapi insya Allah kalau teman-teman matematikanya itu setidaknya itu bisa lah bagi tambah kurang itu kali itu sudah menguasai, insya Allah bisa. Yang penting adalah konsep dari pembagian hukum waris itu suami, istri, anak itu berapa, insya Allah bisa itulah. Itu sih. Oke, itu dia tadi ya @meet_mif untuk jawabannya dari dua narasumber kita, bahwasanya hukum waris itu iya susah, terutama buat kalian yang mungkin nggak terbiasa hitung-hitungan, dan buat yang non-muslim kali ya gitu. Nah, pertanyaan terakhir dari @solasido, bener nggak Kak kalau masuk hukum nanti yang introvert bakal jadi hakim, extrovert jadi pengacara, dan ambivert jadi notaris nih? Silahkan mungkin dari Nibras dulu. Ya seperti yang sudah dikatakan saya sama Mas Faris.
Ya jangan dikotak-kotakkan seperti itulah. Bahwa setiap orang itu berhak untuk menjadi siapapun dan apapun. Tergantung ya minatnya. Kalau ada yang minat dari jadi hakim ya jadilah hakim. Kalau minat jadi notaris ya jadilah notaris. Enggak apa tidak bisa terkotak-kotakkan oleh sebuah keadaan psikologi orang, entah itu ekstrovert atau ambivert atau introvert. Ya fleksibel aja lah kok, kayak gitu. Kalau dari Alif nih, gimana pandangannya terkait dengan kotak-kotakan itu tadi? Menurutku sih jangan kayak gitu kan. Karena apa? Kalau tadi introvert itu jadi hakim, terus saat menurutku tuh salah banget. Jadi apa yang kita cita-citakan itu hanya terbatas dengan kepribadian kita. Karena menurutku kepribadian itu bisa kita bisa kita lalui dengan kalau kita benar-benar mau belajar gitu. Kalau introvert harus ke hakim, apakah introvert nggak bisa jadi advokat, nggak bisa jadi notaris, bisa gitu. Tergantung bagaimana kita menyikapi kepribadian kita. Kalau anak introvert tapi dia berusaha untuk cari zona yang benar-benar dia bisa berkembang, kenapa tidak gitu. Bisa dia jadi hakim, dia bisa jadi notaris, dia bisa jadi advokat gitu. Jadi jangan sampai kita mengotak-kotakan sehingga cita-cita kita tuh hanya terkotak-kotakan karena kepribadian kita. Gitu. Oke, itu dia tadi ya penjelasannya untuk Solasido. Ini by the way namanya unik banget. Semoga bisa tercerahkan gitu ya, bahwasanya kita nggak bisa mengkotak-kotakan beberapa profesi untuk beberapa kepribadian. Nah, itu aja sih sebenarnya pertanyaan dari Instagram. Dan sayang banget nih teman-teman, kita sudah hampir di penghujung acara. Tapi sebelum itu aku ingin meminta nih kepada Alif dan Nibras untuk memberikan closing statement-nya nih untuk calon mahasiswa baru, terutama untuk calon mahasiswa FH nih. Gimana closing statement-nya? Silahkan dari Nibras. Mas Alif dulu. Oh, dari Alif dulu. Oke. Oke. Pesanku buat adik-adik yang dengerin podcast ini, yang pengen masuk ke fakultas hukum, terutama bahkan yang pengen masuk ke UB ataupun ke universitas lain, yang terpenting adalah jangan sampai kamu menghindar dari apa yang sudah kamu sukai, jangan sampai kamu menghindar dari yang kamu takuti, karena mungkin Tuhan Allah itu akan jauh lebih tahu dengan apa yang kamu hindari itu. Dan juga pesanku, yang kamu lakukan hari ini itu akan berdampak pada kamu ke depan. Jadi kalau kamu berlaku jahat, mungkin akan kamu dapat yang jahat. Kalau kamu berlaku baik, dan akan berlaku baik. Karena faktor X itu sangatlah menentukan jalan kamu nanti masuk ke perkuliahan itu. Jangan sampai usahamu itu gagal gara-gara faktor X yang kamu lakukan sendiri. Tetap semangat buat teman-teman, jangan sampai menyerah, karena masa depan itu harus dikejar, bukan hanya sekedar dimimpi. Itu aja sih dari aku. Ya. Kalau dari Nibras ya. Ya. Closing statement dari aku, jadilah anak muda yang tidak berbangku tangan, seperti itu. Jadilah anak muda yang selalu mengejar impian. Jadilah anak muda yang selalu progresif. Jadilah anak muda yang selalu ingin berjuang mendapatkan apa yang dia inginkan dan ingin dia dapatkan. Karena dengan begitu dia mampu artinya dia mampu mengaktualisasikan dirinya dan mencapai tujuan apa yang dia inginkan. Karena dan teruslah untuk selalu tetap belajar, karena manusia dan pendidikan adalah suatu kesatuan dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Sekian dari terima kasih. Oke, itu dia tadi closing statement-nya. Nah, sebelum aku akhiri acara kali ini, boleh dong kira-kira dari mahasiswa FH ini ya untuk jargon khas dari FH nih. Mungkin bisa dipimpin oleh siapa nih yang ingin memimpin mungkin? Mungkin 2 kali disebutin aja beres ya. Iya. Nanti jargonnya. Yang hukum bersatu itu. Hukum bersatu tak bisa dikalahkan. Ya, 2 kali aja. Ada gerakannya nggak? Kira-kira ada gerakannya nggak? Nggak ada sih. Ada gerakannya? Nggak ada.
suara-suara yang lantang aja kalau jargonnya FH itu. Kalau kita ulangi 3 kali aja, Bras, supaya teman-teman bisa dengar. Oke. 1, 2, 3. Hukum bersatu tak bisa dikalahkan. Hukum bersatu tak bisa dikalahkan. Hukum bersatu tak bisa dikalahkan. Oke. Oke, itu dia tadi jargon khasnya FH. Buat kalian yang pengen masuk FH, boleh belajar dulu jargonnya supaya lebih semangat untuk kuliah di FH. And that's all for today's episode nih teman-teman. Aku harap teman-teman bisa menambah insight dan wawasan baru tentang FH ya tentunya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke YouTube channel Himakas UB untuk konten podcast lainnya yang tentunya nggak kalah menarik nih. Terima kasih sudah menonton. Aku Mega Sukmawati Listinatku yang bertugas pada hari ini. Minta maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking dan Jepol Passion with Nota, ngobrol tempat aku kuliah. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.